Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di video Insight. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing topik tentang bagaimana cara menginstal program yang memberdayakan di pikiran bawah sadar. Kawan-kawan, jika saat ini Anda sedang memiliki keinginan untuk merealisasikan sesuatu, maka tentu kita tahu ya bahwa kita perlu program di bawah sadar yang mendukungnya. Misalnya kita pengen punya tubuh yang bagus, maka kita perlu program, serangkaian program. Ya, dan salah satunya program-programnya adalah program perilaku, misalnya olahraga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Nah, agar semua perilaku ini muncul kan kita perlu punya yang namanya program di bawah sadar yang mendukung munculnya perilaku-perilaku tersebut sehingga mendekatkan diri kita kepada tujuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar yang sebelumnya kita belum punya perilaku, di mana kita belum punya programnya di bawah sadar tersebut, agar kita punya programnya sehingga kita bisa melakukan serangkaian perilaku-perilaku yang mendekatkan diri kita kepada tujuan secara otomatis. Nah, prinsipnya sederhana. Caranya adalah ketika Anda punya tujuan ingin mencapai sesuatu, silakan Anda list semua aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan apa saja yang perlu Anda lakukan secara rutin. Kemudian silakan Anda lakukan kegiatan tersebut dengan dihubungkan pada hal yang dapat memicu emosi positif. Ya, ini dasar banget nih, dimana kita tahu bahwa bawah sadar kita mekanismenya adalah hanya akan mau mengulangi hal-hal yang akan memberikan dia kenikmatan dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak memberikan kenikmatan atau akan memberikan kesakitan. Sebagai contoh, misalnya jika Anda dulu pernah ngomong di depan umum dan ditertawakan oleh banyak orang, kemudian Anda malu, maka Anda akan cenderung tidak ingin mengulangi hal tersebut. Karena kegiatan tersebut sudah terasosiasi, terhubung dengan rasa malu, begitu kan? Nah, sampai sekarang mengapa Anda mau makan? Karena kan ketika makan, makanan tersebut atau diri Anda mengalami kenikmatan, sehingga kegiatan makan terasosiasi dengan rasa nikmat. Beda ceritanya kalau misal Anda makan suatu makanan, jenis makanan dan Anda tidak suka, kan terasosiasi ya dengan emosi tidak nikmat. Maka Anda cenderung tidak akan mengulanginya. Nah, prinsip yang sama juga bisa kita terapkan untuk menciptakan perilaku yang mendukung tercapainya tujuan kita. Misalnya nih, Anda pengen punya program olahraga yang untuk mendukung tercapai tujuan Anda, yaitu punya badan bagus. Maka ketika olahraga, ini contohnya ya, ketika olahraga Anda bisa sambil mendengarkan musik kesukaan Anda. Atau ketika olahraga Anda sambil melakukan kegiatan yang Anda sukai juga. Misalnya sambil ngopi atau sambil mendengarkan podcast yang Anda sukai. Seperti itu. Itu yang pertama, untuk menggabungkan sebuah aktivitas dengan hal-hal yang dapat memicu emosi positif kita. Ya, jadi gimana caranya kita lakuin hal tersebut, kita happy gitu ya, sehingga potensi untuk dilakukannya tuh menjadi lebih tinggi untuk diulangi juga gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, kita bisa menggabungkan satu aktivitas dengan hal yang lainnya atau aktivitas lainnya yang memicu emosi positif. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan emosi positif tersebut dengan jalan memaknai tindakan yang akan kita lakukan. Misalnya nih, kita mau olahraga, kita maknai untuk apa sih kegiatan ini aku lakukan dalam jangka panjang. Oh, agar aku tetap sehat sehingga nanti di masa tua aku tetap bisa beraktivitas dengan anak cucu. Dan Anda bayangkan nikmatnya ketika ngobrol dengan anak cucu, mainan dengan keluarga, sehingga muncul emosi positif. Nah, itu juga bisa dengan jalan ngeframe ya, atau memaknai sebuah kegiatan, aktivitas, sebuah hal agar memiliki makna yang positif. Karena manusia cenderung tidak akan mau melakukan suatu kegiatan jika tidak ada makna positifnya. Apalagi makna negatif. Ya, kalau maknanya negatif ya jelas akan ditinggalkan seperti itu. Nah, itulah prinsip dasar bagaimana cara menginstal program yang memberdayakan di pikiran bawah sadar.
Jika ada pertanyaan, silakan share di kolom komentar. Dan jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang pemrograman pikiran bawah sadar, silakan belajar di buku Kitab Sakti Mind Programming, yang informasinya bisa Anda klik di link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.